Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusril Hidayatullah, NIM 18021020411. Saya di sini akan menjadi moderator untuk kelompok 4. Kelompok 4 yang beranggotakan 1. Nalurita Iniastiti, NIM 18021020459. Yang kedua, M. Yusril Hidayatullah, NIM 18021020411. Terus yang ketiga, Muhammad Abdul Hayy, NIM 1802102041120. Yang keempat, Ananda Rintang Oriole, NIM 1802102041143. Dan yang terakhir, Muhammad Riza Iskandar, 18021020421. Di sini kelompok 4 akan membahas materi tentang hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam. Yang pertama dijelaskan oleh Mas Muhammad Riza Iskandar. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama yakni hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia itu sendiri adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir, secara kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya. Selanjutnya, konsep HAM dalam pandangan beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Frans Magnus Suseno, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi, bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia. Selanjutnya, menurut A.J.M. Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Pendapat yang terakhir, yakni menurut Austin Rani, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, hak asasi manusia menurut Islam. HAM dalam Islam merupakan salah satu bagian dari pola umum syariat. Hak-hak ini sesuci hukum syariat lainnya, dan dengan demikian hak-hak ini harus diindahkan sesuai dengan syariat. Tidak ada ketetapan Allah yang dapat dikurangi ataupun dibatasi demi hak-hak manusia. Jadi, semua hukum yang telah ditetapkan syariat itu membatasi ruang lingkup hak-hak manusia. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran, antara lain. Yang pertama, Al-Quran juga menjelaskan 100 lebih ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan. Misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, Al-Quran telah mengetengahkan sikap menentang kezoliman dan orang-orang yang berbuat zolim dalam ratusan ayat. Dan sebaliknya, juga memerintahkan berbuat adil dalam puluhan ayat yang diungkapkan dengan kata. Selanjutnya. Selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam hadis berikut ini merupakan sebagian dari nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan dalam perspektif hadis yang ditemukan di dalam literatur hadis. Yang pertama, hak hidup, yang kedua, hak menurut ilmu, yang ketiga, hak persamaan keadilan, dan keempat, hak kepemilikan. Next.
Selanjutnya, demokrasi. Pengertian demokrasi itu sendiri merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi, karena demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Jadi, secara terminologis, demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di bawah kendali rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya. Sebelumnya terdengar suara saya atau tidak? Terdengar, Mas. Terdengar, Mas Hayi. Mantap. Oke, siap. Selanjutnya, B. Demokrasi dalam pandangan Islam. Menurut Muhammad Imaroh, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif atau membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi, wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan, serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai al-syari atau legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih atau yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Next. Pemikiran demokrasi substantif dalam pandangan Nahdlatul Ulama diantaranya adalah: 1. Masyarakat mempunyai hak yang sama, kesetaraan. Yang kedua, kebebasan berekspresi dalam Islam dijadikan landasan untuk reinterpretasi, konsensus ulama, perbedaan pendapat, kemaslahatan umum, umat, dan akuntabilitas publik. Yang ketiga, keadilan. Dalam Islam, perintah berbuat adil sangat banyak kita temukan dalam firman Allah. Yang keempat, toleransi. Sikap ini merupakan dasar dalam menghargai agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang kelima, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi menurut pandangan Islam. Yang pertama, berada di bawah payung agama Islam. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Yang keempat, suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Yang kelima, musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihad. Manusia hanya boleh membahas mengenai masalah yang bersifat teknis. Yang keenam, produk hukum dan kebijaksanaan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama Islam. Yang ketujuh, hukum dan kebijaksanaan tersebut harus dipatuhi semua warga. Selanjutnya, baik, di sini kelompok 4 telah memberikan materi untuk demokrasi dan HAM. Di sini saya akan memberikan kesimpulan untuk materi tersebut. Yaitu kesimpulannya, pengertian hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir, secara kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa.
yang tidak dapat dirampas dan keberadaannya. HAM dalam Islam merupakan salah satu bagian dari pola umum syariat. Hak-hak ini sesuci hukum-hukum syariat lainnya, dan dengan demikian hak-hak ini harus diindahkan sesuai dengan syariat. Tidak ada ketetapan Allah yang dapat dikurangi ataupun dibatasi demi hak manusia. Jadi, semua hukum yang telah ditetapkan syariat itu membatasi ruang lingkup hak-hak manusia. Secara terminologis, demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di bawah kendali rakyat. Makna demokrasi dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Menurut Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi kekuasaan legislatif atau membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya di sini sebagai moderator juga meminta maaf atas kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.